Saya kira kembali kepada Pak Menteri, kejujuran beliau, hati nuraninya ini segera dapat hidayah tidak gitu. Saya yakin ini pilihan yang terbaik itu beliau secara jujur, secara terbuka menyimpan maaf di depan publik. Karena beliau itu bicara di depan publik dan sudah tersebar dan tidak bisa disalahkan, itu sudah menyebar kemana-mana. Ya disampaikan di depan publik, minta maaf dan juga tidak sekedar minta maaf. Tapi kalau saya mohon maaf ya, Pak Yusuf, ini harus ada pertobatan juga, maaf pada level pertobatan. Ya, alangkah lebih elok kalau klarifikasi itu satu, yang pertama disertai dengan permintaan maaf ya. Karena apa? Karena ini sudah terlanjur menimbulkan kegaduhan ya, yang nggak perlu sebetulnya di antara ya kalangan umat Islam lah, itu gaduh ya. Itu karena internal ya, karena internal. Nah, sekarang bisa dibuktikan klausul kedua. Ya, kita lihat. Apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Dua, saya kira perumpamaan yang diambil dalam klarifikasi itu suami istri, saya kira juga nggak pas. Seperti tadi disinggung oleh Pak Kiai Marsudi, itu di dalam kamar urusan private. Ya kan? Kalau sekarang, kalau di depan banyak itu anak-anak santri NU, ya itu sudah jadi publik ya. Apalagi zaman media sosial ini, ya kemudian beredar ke sana sini gitu. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safal, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang ada di Indonesia. Bikin panas Muhammadiyah, Ketua Komite Hitah NU, Menak harus mundur dan juga tobat. Ketua Komite Hitah Nahdlatul Ulama atau KKNU, Profesor Dr. Rohmat Wahab, ikut mengomentari gegernya kasus pernyataan Menteri Agama Gus Yakut. Beliau diketahui membuat heboh usai melontarkan pernyataan kalau pos Kementerian Agama memang sengaja diberikan oleh negara kepada NU atas jasa besarnya. Menurut Rohmat Wahab, pernyataan Gus Yakut tidak hanya membuat panas organisasi lain seperti Muhammadiyah beringsang, sebab internal NU saja ikut-ikutan dibuat panas dengan statement tersebut. Itu menyesatkan, dan bukan cuma orang Muhammadiyah saja yang panas. Bahkan NU saja risih untuk membacanya. Kata dia dikutip dari saluran YouTube Hersubeno Arif pada Kamis 28 Oktober. Sebagai orang yang sudah dewasa, matang dan juga punya jabatan, Rohmat mengatakan seharusnya Yakut juga ikut menjaga nama baik NU. Apalagi ia belakangan tidak coba meminta maaf padahal suaranya sudah bikin gaduh di ruang publik. Jika itu dianggap serius dan gaduh tidak selesai-selesai, serta menimbulkan keresahan, maka muncul. Jangan dikira itu berefek di Jakarta saja, sebab semua ini merasakan dampak yang tidak sehat. Apalagi pernyataan Menak soal Kemenak hadiah negara buat NU juga tidak benar secara historis, serta dari sisi akademis. Pada kesempatan tersebut, Rohmat Wahab mengaku pertama kali mendapatkan info itu usai membaca tulisan dari tokoh Muhammadiyah. Walaupun tulisan hanya bersifat eksplisit, namun dia juga sudah membaca gelagat aneh dari hal itu akan mengarah kemana. Arahnya yakni ungkapan Menak yang membuat sebagian pihak merasa panas. Rohmat kemudian juga membaca komentar lain dari Anwar Abbas. Walau tidak membawa nama MUI atau atas nama pribadi, namun Rohmat mengaku mengapresiasi sikapnya. Itu sudah menyebar kemana-mana, disampaikan di depan publik. Harusnya dia minta maaf juga di depan publik. Dan menurut saya mohon maaf ya, dia juga harus ada pertobatan juga. Begitu katanya. Setelah kemarin heboh pernyataan salah satu Menteri Jokowi yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas
akhirnya pun memberikan klarifikasi. Cukup mencela-mencela. Beda dengan kemarin, kini Yakut pun menegaskan Kemenak milik semua agama. Setelah mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya kemarin pada Senin 25 Oktober, Menteri Agama Yakut Holil Qomas pada hari Selasa seolah meralat kembali pernyataan kontroversialnya itu. Dia mengatakan Kementerian Agama yang saat ini dia pimpin adalah milik semua agama. Dia menjelaskan Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai agama. Maka, kehadiran Kemenak logis sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya. Kemenak milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama, ujar Yakut di Jakarta pada Selasa 26 Oktober. Kini Menak yang juga merupakan Ketua Umum GP Ansor juga memastikan bahwa Kemenak tidak diperuntukkan hanya untuk satu ormas keagamaan. Buktinya, kata dia, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama dan juga ormas keagamaan. Semua diberikan hak secara proporsional, agama tidak hanya Islam, ormas juga tidak hanya NU. Begitu ujarnya. Dia mengungkapkan di Kementerian Agama ada 11 satuan kerja setingkat eselon 1. Ada Ditjen Bimbingan Masyarakat atau BIMAS yang memfasilitasi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan juga Buddha. Selain itu ada juga Pusat Bimbingan dan juga Pendidikan Konghucu. Untuk pejabat eselon 1 yang beragama Islam juga merepresentasikan sejumlah ormas, baik NU, Muhammadiyah termasuk juga profesional. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenak dari kalangan profesional. Jadi Kemenak itu memfasilitasi semua agama dan juga ormas keagamaan. Sebelumnya Menak Yakut menuai kontroversi dengan menyebut Kemenak merupakan hadiah negara untuk NU. Ia berkata NU berhak untuk posisi di Kemenak sekarang karena jasa dalam penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Kemenak itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenak karena hadiahnya untuk NU. Klaim Yakut di siaran kanal YouTube TV NU pada Rabu 20 Oktober. Kemarin dia juga mengatakan, pernyataannya itu ibarat obrolan sepasang suami istri yang hanya diketahui berdua. Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya sebatas memberikan semangat kepada para santri dan pondok-pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos. Karena itu disampaikan secara internal. Terang Menak di Solo pada Senin 25 Oktober 2021.